Sabda Tuhan kita di hari ini, kembali kita akan baca masih dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Tapi untuk hari ini kita akan merenungkan dua ayat, yaitu dalam ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Sebelum baca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami di hari ini. Kami kembali mau baca Alkitab. Tapi tentu pengertian kami sangat terbatas. Karuniakan kami hikmat untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dari firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku, dari Lukas pasal 18 ayat 20 dan 21 firman Tuhan di sana tertulis demikian. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Demikian sabda Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kemudian pemimpin yang bertemu dengan Yesus ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang kemudian tercatat dalam hukum Tuhan, seperti yang Yesus katakan tadi dalam ayatnya yang ke-20, pemimpin ini telah lakukan itu sejak dari masa mudanya. Jadi boleh dikata saudara-saudaraku bahwa beberapa perintah Tuhan dalam hukum Tuhan itu telah dilakukan oleh pemimpin ini. Sehingga dalam bagian Alkitab ini, Yesus kemudian mau mengatakan kepada sang pemimpin ini bahwa ketika dia mau melakukan segala sesuatu seperti yang dikatakan dalam bagian Alkitab ini, disebutkan di sini, engkau tentu tahu, jangan berzina, membunuh, mencuri, memberi kesaksian palsu, hormati ayah dan ibumu. Seolah-olah saudara-saudaraku, ketika Yesus mengutip hukum ini, kalau kita perhatikan, hukum Tuhan itu sepertinya tidak lengkap. Ya, karena hanya bicara soal relasi antar manusia. Tapi hukum yang berbicara soal relasi antara manusia dengan Allah tidak disebutkan dalam bagian Alkitab ini. Hanya bicara soal jangan membunuh, jangan berzina, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Hukum yang terkait dengan relasi sesama manusia. Dan kemudian orang ini menjawab, oh aku sudah lakukan itu sejak dari masa muda. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa melakukan perintah Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Sehingga terkadang kita pun berada pada posisi untuk mengatakan bahwa oh saya sudah melakukan hal yang disebutkan oleh firman Tuhan itu. Bahwa terkadang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sering tergoda untuk kemudian membanggakan apa yang telah kita perbuat. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan sebelum ayat-ayat kita masih dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Dalam ayat-ayat sebelumnya itu bicara soal pemungut cukai dan orang Farisi yang kemudian datang berdoa di bait Allah. Ya, kita bisa perhatikan itu dalam bacaan Alkitab ini, pasal ini. Ya. Ketika di bait Allah, orang Farisi itu berdoa dengan apa? Dia membanggakan apa yang telah dia perbuat. Aku tidak seperti orang lain yang melakukan ini, itu, dosa ini, dan itu. Saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi beda saudara-saudaraku dengan doa dari seorang pemungut cukai yang kemudian sadar bahwa dia telah berdosa, saudara, di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudaraku, satu kondisi yang berbeda. Sebelum kita memahami bagian Alkitab ini, kita coba lihat apa yang Yesus katakan pada bagian-bagian sebelumnya. Ketika di satu sisi ada orang yang datang dengan membanggakan diri bahwa saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan ini, saya bahkan sudah memberi sesuatu kepada Tuhan. Di sini kita melihat ada semacam kesombongan rohani yang muncul tatkala kemudian kita seolah-olah layak menerima sesuatu karena kita telah melakukan hal ini. Dan cerita sebelumnya dari bacaan Alkitab ini, seorang yang kemudian datang berdoa di bait Allah dengan motivasi seperti itu, malah kemudian
dikatakan bahwa siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sebaliknya juga siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, dikatakan aku sudah melakukan itu sejak dari masa mudaku. Perintah-perintah yang Tuhan sudah sebutkan itu aku sobeking sejak dari masa mudaku. Tapi kalau kita membaca selanjutnya dari bacaan Alkitab ini, Yesus kemudian mengatakan masih ada yang kurang. Nah, saya ingin mengatakan dalam bagian Alkitab ini bahwa ya mungkin kita sudah banyak melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada gereja. Dan mungkin itu kita sudah lakukan sejak dari kita kecil, sejak dari kita muda. Tapi itu bukan berarti suatu modal bagi kita untuk kemudian berkata pada Tuhan, aku layak mendapatkan ini Tuhan, karena saya sudah melakukan hal ini. Padahal saudara-saudaraku, menurut Nabi Yesaya, bahwa kesalehan kita sebagai manusia hanya seperti kain yang kotor. Apa yang kita bisa banggakan? Bahwa ketika Yesaya berucap, kesalehan kita, kebaikan kita hanya seperti kain yang kotor. Tidak ada yang dapat dibanggakan. Selain bahwa kita punya Allah yang baik, yang melayakkan kita untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat dari Tuhan. Jangan merasa bahwa kau layak menerima sesuatu karena kau sudah melakukan sesuatu. Tapi rendahkanlah dirimu untuk berkata bahwa aku orang berdosa, tapi Tuhan melayakkan saya dan menerima segala berkat dari Tuhan. Biarlah kita menyadari dan menjauhkan diri dari sikap kesombongan hati, kesombongan rohani yang akan membawa kita kepada kehancuran. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan, jangan biarkan kami kemudian membanggakan diri dengan apa yang seolah-olah kami telah beri kepada Tuhan, dan oleh karena itu kami layak menerima balasan berkat dari Tuhan. Kami hanya manusia berdosa. Betapa tidak layaknya kami, tetapi oleh anugerah Tuhan kami menerima berkat. Dan oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami menjaga hidup kami agar tidak jatuh di dalam dosa-dosa yang menyombongkan diri kami sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu